menggalakkan fikih politik, pengajaran fikih politik, supaya umat Islam umat Islam melek politik. Jangan sampai umat Islam terus dibodohi karena tidak ngerti politik. Fikih siasah namanya. Nanti saya juga akan menjawab pertanyaan yang Mas Ulum kemarin tanyakan karena tidak terekam dengan baik. Pertama, soal pengalian masjid museum Hagia Sophia menjadi masjid. Ini sangat penting, ini sangat heboh dan kita harus tahu. Hadirin rahimakumullah, zaman-zaman dulu itu, zaman Romawi, zaman Persia, zaman Islam, zaman Khilafah, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan bahkan zaman kolonialisme, itu disebut era ekspansionisme, era perluasan wilayah dengan cara menjajah, dengan cara ngerayah, dengan cara perang, memperluas pokoknya memperluas wilayah kekuasaan itu tidak tercela. Justru itu adalah gengsi, prestise, prestasi. Jadi negara Romawi, Persia sudah sekian lama menjadi penguasa dunia ya karena menjajah, karena menguasai, memperluas kekuasaannya dengan mengalahkan penduduk setempat. Dan Islam ada di tengah-tengah era ekspansionisme itu. Jadi kalau Islam memperluas wilayah juga tidak salah. Zaman itu dibenarkan. Zaman itu gengsi. Zaman itu prestasi. Nah, pada abad 8 Masehi tahun 700-an itu Spanyol ditundukkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dari negara non-muslim menjadi negara Islam. Terus tentu di sana dibuat masjid Cordoba, masjid Merah atau Masjid Al-Khamra. Ada masjidnya di situ, walaupun itu istana, tapi ada masjidnya, banyak masjid. Setelah Khilafah Umayyah di Andalus, di Spanyol, berkuasa sekitar 700 tahun, dikalahkan oleh pasukan Kristen, oleh penguasa Kristen. Bukan hanya penduduknya yang dibantai, namanya inkuisisi, pembantaian massal, tapi masjid-masjid diubah menjadi gereja, katedral. Sampai hari ini umat Islam tidak ada yang protes. Negara-negara Islam juga tidak ada yang protes. Padahal sudah menjadi masjid 700 tahun. Mestinya sudah tidak boleh diubah, sudah abadi itu, tapi diubah. Semua tidak tersisa. Bahkan orangnya puluhan ribu dibantai. Ada catatan sejarahnya, walaupun jejak digitalnya belum ada ya, tapi catatan sejarahnya ada. Sekarang bisa dengan baca sejarah inkuisisi di Spanyol. Baik, itu lebih dulu. Nah kemudian abad 15, 1453, Sultan Muhammad II, waktu itu baru umur 18 tahun, menjadi panglima perang, menggempur Romawi. Romawi kalah. Romawi Timur di Bizantium kalah. Waktu itu ada katedral Hagia Sophia, gereja. Secara hukum perang sampai hari ini pun namanya rampasan perang itu sah menjadi milik. Bahkan perempuannya juga sah menjadi milik, budak namanya. Andai kata diperbudak ya bisa itu. Jadi tawanan perempuan itu bisa menjadi budak, tawanan laki-laki juga bisa menjadi budak, tergantung yang menawan. Yang jelas gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia itu milik Sultan Muhammad atau milik pasukan Islam karena sudah kalah mereka. Itu menjadi ghanimah.
Tapi karena Pangeran atau Sultan Muhammad ingin dapat pahala, rampasan perang ini kan milik negara, dibeli pribadi. Saya punya aktanya, turunan aktanya saya ada, bahasa Arab. Kalau orang Eropa protes bisa saya tunjukkan itu. Jadi Sultan Muhammad II ketika menjadi sultan itu katedral itu dibeli. Kemudian beliau nulis wasiat supaya dia jadi masjid, hak pribadi, bukan milik negara. Memang milik negara, harta rampasan perang, tapi supaya beliau dapat pahala dibeli dan diwakafkan. Pada umat Islam ada tulisan pesan beliau agar jadi masjid, dan memang dimulai menjadi masjid. Terus sudah berlangsung sampai abad 20. Jadi sejak abad berapa tadi? Abad 15 sampai 20, berarti 500 tahun kan? Sekitar 500 tahun menjadi masjid. Baru tahun 1934 oleh Ataturk, pemimpin sekuler Turki, diubah menjadi museum. Jadi dari gereja menjadi masjid itu rampasan perang, kemudian dibeli, kemudian oleh Ataturk diubah begitu saja dengan kekuasaannya tanpa keputusan apapun, keputusan dia sendiri, langsung diubah menjadi museum untuk mensekulerkan masyarakat Turki. Jadi semua azan juga harus bahasa Turki, kemudian pendidikan agama dihilangkan. Banyak tindakan Ataturk yang menyebabkan Islam tidak berjalan, tapi sekuler yang berjalan. Jadi masjid sudah berumur 500 tahun diubah menjadi museum. Umat Islam juga tidak ada yang berteriak. Sudahlah, terserah wis. Umat Kristen atau umat non-Muslim ya tentu senang. Nah, kemarin tahun ini Erdogan itu bahasa Turki, bahasa Arabnya Ridwan ya, tapi gak enak itu Ridwan ya. Erdogan mengubah menjadi, bukan Erdogan sebenarnya, pengadilan tertinggi Turki membuat keputusan bahwa keputusan Ataturk itu ilhal, itu salah, tidak berdasarkan hukum tapi berdasarkan kekuasaan, mengubah menjadi museum itu loh. Maka keputusan ini kemarin pengadilan Turki membuat keputusan bahwa pengubahan masjid menjadi museum tidak sah, tidak berdasarkan keputusan hukum tapi kekuasaan. Itulah surat atau keputusan pengadilan itulah yang dipakai Ridwan, pakai Erdogan untuk mengubah, untuk menjadikan Hagia Sophia masjid lagi. Baru 80 tahun. Ya memang sudah lama sih, 80 tahun seumur menungso, tapi dibanding 500 tahun tadi itu diubah menjadi, bukan diubah, dikembalikan menjadi masjid lagi. Inilah yang heboh sekarang di Amerika, di Eropa, Yunani. Umat Islam sendiri juga ada yang minor. Ini politik masjid ya. Oke, politik masjid bisa positif bisa negatif, tapi yang jelas ini haibah, ini wibawa, ini vibrasi besar sekali. Padahal Erdogan juga mengumumkan walaupun berubah statusnya menjadi masjid, tapi umat non muslim tetap boleh masuk, boleh melihat-lihat. Memang ada mazhab yang membolehkan non muslim masuk masjid, mazhab Maliki antara lain. Mazhab Syafi'i pun kalau darurat boleh juga kok. Itu masih ada toleransi begitu. Untuk sholat memang ya, kalau untuk sholat nanti Bunda Maria kemudian salib-salib itu ditutup dengan laser, tapi begitu selesai lasernya dihilangkan ya akhirnya kelihatan lagi. Jadi di dalam masjid tetap ada tanda-tanda agama Kristen. Kurang toleran apa? Cara aku langsung tak pun itu mau masjid enak agama lain, tapi enggak itu karena ini sudah dianggap oleh UNESCO sejak tahun 1980-an.
itu sudah dianggap warisan budaya dunia, maka ya sudahlah, dijaga, dirawat. Ketika sholat ditutup, ketika di luar sholat sudah dilepas entahlah bagaimana laser itu bisa nutup ya. Katanya sinar laser yang digunakan menutup, wallahu alam, itu soal teknologi, kemudian bisa. Jadi Erdogan sah berdasarkan keputusan pengadilan, bukan berdasarkan kekuasaan. Jadi memang karena kuasa juga, tanpa kuasa tidak mungkin punya kemampuan untuk bisa mengembalikan itu. Dan dia tetap tegar, silakan dunia berteriak, ini hak saya, ini kedaulatan saya. Itu presiden yang benar. Kedaulatan negaranya dibela mati-matian. Enek yang Afrika kono negaranya didol. Afrika tenan, benar-benar Afrika ini. Tapi yang ketularan Afrika juga ada yang kedaulatannya digadaikan itu. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Umat Islam tidak pernah protes perilaku mereka, tapi mereka selalu gitu. Ya sudahlah, terserah. Tapi yang jelas Erdogan malah berteriak, saya juga akan lanjutkan langkah ini, yaitu mengambil Al-Aqsa. Luar biasa itu. Itu Israel mesti kekeris. Karena kok melawan, ancur pada hancur ya. Dan mereka takut mati kan, orang Yahudi itu jelas sudah dalam sejarah takut mati. Umat Islam berbeda, kalau sudah menyangkut agama wani mati, cari syahid kan gitu, itu bedanya. Kalau Yahudi sudah terkenal sekali di Quran maupun di hadis bahwa Yahudi itu lebih menekankan dunia, Nasrani lebih menekankan akhirat, Islam itu dunia dan akhirat seimbang gitu loh. Itu kesimpulannya. Baik, itu yang terkait dengan Hagia Sophia. Jadi kita jangan ikut larut dengan protes-protes itu. Jadi tetap itu adalah langkah yang baik dan benar berdasarkan hukum dan berdasarkan kedaulatan negara, sehingga sebagai muslim harusnya kalaupun tidak dukung, tapi jangan berkomentar minor. Bagusnya mendoakan, moga-moga Erdogan berumur panjang dan selalu sehat, dan sehingga menjadi pembela umat Islam dunia ini. Amin.